Yang bagi saya yang haram bukan darah. Kalau darah itu haram berarti tubuh saya juga haram dong. Kan tubuh saya kan 70% darah. Bagi saya yang haram itu adalah pertumpahan darah. Ketika darah itu mengalir, itu pasti ada yang tersakiti. Ketika darah itu mengalir, itu ada pertumpahan darah. Menurut pemahaman saya, yang haram itu justru itu. Bagaimana darah bisa haram? Semua kita juga isi tubuhnya 70% adalah darah kok gitu. Ada sesuatu. Saya setuju ya. Kalau syariat itu bisa menjadi penghalang bagi tercapainya hakikat. Lama-lama apa yang disampaikan ini sangat menyalahi tekstual agama. Lama-lama tambah halu. Kenapa tambah halu? Karena mengikuti pikirannya. Dia tidak mengikuti tafsir para ulama yang muktabar. Dia tidak mengikuti teks-teks syariat agama. Bayangkan, dia mengatakan bahwa darah tidak haram. Dia, kalau darah itu diperlukan dalam tubuhnya, itu tidak haram. Bahkan ketika orang yang kehabisan darah, dia harus mencari donor darah. Tapi apakah Anda tahu bahwa dalam Al-Quran keharaman darah itu untuk apa? Bukan hanya untuk pertumpahan darah, tapi darah yang haram itu darah dimakan, dikonsumsi. Jadi khurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Allah mengharamkan darah. Di dalamnya yang diharamkan bukan darah saja. Al-maitah, satu bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga adalah daging babi bagi orang Islam. Itu wajib ditaati. Kalau Anda mengatakan darah itu tidak haram, yang haram hanya pertumpahan darah, Anda berarti orang yang hanya mempunyai imajinasi yang kosong, blong. Tidak paham tentang bagaimana konsep syariat. Anda harus hanya pakai akal saja. Orang itu kalau pakai akal bisa ngedabrus kemana-mana. Akal itu penting bagi orang-orang yang berakal. Karena agama harus menggunakan akal, tapi dalam posisi dan porsi tertentu. Jangan mengarang agama dengan akal. Akal hanya digunakan memahami Al-Quran dan hadis kalau ilmunya sudah mumpuni. Lalu bagaimana dengan orang yang menggunakan akal? Tanpa menggunakan pemahaman ulama dan tanpa mengikuti Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Man i'tamada ala aqlihi. Siapa yang bersandar pada akalnya maka akan goncang dalam kehidupannya, akan goncang terus dan tidak akan tenang kalau orang itu terus-terusan menggunakan akal. Yang kedua, waman i'tamada ala ilmihi, orang-orang yang hanya mengandalkan ilmunya saja, maka faqad dhalla, dia akan tersesat. Nah, yang paling penting apa? Barang siapa yang mengandalkan Allah, mengikuti segala perintahnya, mengikuti Quran dan mengikuti hadis, kemudian pemahamannya mengikuti literasi para ulama, maka dia tidak akan tersesat. Dan dia akan terbimbing dalam kebaikan, sehingga dia akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Jadi kalau ada ayat Quran mengatakan diharamkan atas kalian semua bangkai, kemudian darah, itu maksudnya adalah dikonsumsi. Tidak yang lain. Walaupun pertumpahan darah itu juga diharamkan. Tapi darah itu tetap haram jika dikonsumsi, dimakan. Tapi kalau dalam tubuh untuk keperluan tubuh ya tidak haram. Siapa yang mengatakan haram? Tapi keharamannya adalah pada saat dimakan, diminum. Itu keharaman dan itu memang ditulis dalam Al-Quran. Dan Anda percaya atau tidak? Kalau tidak percaya dengan kalam Allah. Itu aja. Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah tentang bahwa syariat itu penghalang menuju makrifat.
Jadi kalau Anda itu hanya berkata hakikat makrifat, omong kosong. Karena Anda bukan ahli hakikat, bukan ahli makrifat. Anda ahli halu. Anda tapi tidak menggunakan referensi para guru, para ulama, para kiai. Referensi dari Quran dan hadis, dari pikiran Anda, nafsu Anda yang semakin lama semakin tidak jelas. Semakin lama semakin membagongkan. Jadi kalau dikatakan bahwa syariat itu sebagai penghalang menuju makrifat, itu kesalahan besar. Tangga pertama adalah syariat. Kita ini orang-orang syariat. Kalau Anda mengaku sebagai orang hakikat, pengakuan Anda sebagai orang hakikat dan makrifat itu batal dengan sendirinya. Anda bukan orang makrifat dan bukan orang ahli hakikat. Orang ahli makrifat itu orang yang tidak menyepelekan syariat. Orang yang ahli hakikat dan makrifat itu dia mesti tetap dia sholat ya sholat seperti biasa, melakukan amaliyah ibadah, tidak kemudian menghilangkan. Bayangkan seperti Anda menyatakan bahwa sholat tidak perlu, sholat hanya sebagai alat, kemudian menuju ke akhlak yang baik. Anda sholat itu akhlak Anda kepada Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa orang yang akhlaknya sudah baik, ya, seperti halnya orang yang tidak mencuri, lalu kemudian Anda mengatakan sholat tidak penting karena dia sudah berakhlak, itu kebohongan besar. Itu kebodohan, itu juga kedunguan. Jadi Anda jangan bicara tentang hakikat dengan makrifat, kemudian bicara yang muluk-muluk tapi syariatnya, sholatnya masih kosong, sholatnya masih biasa-biasa. Lalu ngomong kepada semua orang, mengatakan orang belum sadar, Anda sendiri belum sadar. Kesadaran Anda harus dibangun mulai dari awal. Kalau sholat ya sholat seperti biasalah, gak usah macam-macam. Bahwa saya sudah melihat Allah, sudah berhubungan dengan Allah, tanpa sholat pun sudah bisa. Itu adalah halusinasi. Jadi kenapa banyak orang batiniah dulu diperangi oleh para ulama-ulama? Karena hanya ada dalam dirinya kemalasan dan hanya berimajinasi dan hanya mengarang agama tanpa literasi yang jelas, tanpa pernah ngaji, tidak punya guru dan tidak pernah berguru kepada para ulama, sehingga pemahaman agamanya ngawur dan tidak berpikir macam-macam. Ini mungkin bagi pendukungnya banyak yang berkata tidak baik dan banyak yang berkata kasar. Ya, mohon maaf. Jadi bagi para pendukung yang coba dipikirkan tentang kebaikan agama Anda adalah bermula dari Anda mengerjakan syariat-syariat agama. Anda sholat, sholat. Anda zikir, zikir. Anda ibadah, ibadah. Gak usah mikir yang muluk-muluk supaya tidak menuju ke kesesatan. Wallahu a'lam bishawab.